Setelah sempat saling lapor dan saling mengaku sebagai korban KDRT, perseteruan Jonathan Frizi dan Dena Devanka perlahan mulai mereda. Beberapa waktu lalu, keduanya sepakat untuk sama-sama mencabut laporan yang telah mereka limpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Seperti diketahui, sebelumnya Dena memang mengaku menjadi korban kekerasan yang dilakukan Ijong dan melaporkan sang suami ke pihak berwajib. Tak mau tinggal diam, Ijong juga akhirnya membuat laporan balik dan membeberkan sejumlah bukti tindak kekerasan yang dilakukan Dena terhadapnya. Kini, perseteruan mereka pun perlahan mereda dengan kesepakatan cabut laporan masing-masing. Dan saat kami temui kemarin di rumahnya, Dena yang memang tak banyak mengeluarkan kata, nampak sedikit lebih ceria. Guratan kesedihan dan air mata yang sempat ia tunjukkan, kini perlahan mulai sirna. Bagaimanapun, jalan damai tentu menjadi pilihan terbaik, ketimbang saling melempar tudingan yang pernah mereka lakukan. Lalu, setelah sama-sama cabut laporan, bagaimana dengan perselisihan Dena dan Ijong di pengadilan? Masalah pidananya mereka kemarin sudah cabut laporan. Kenapa cabut laporan? Sebenarnya kan si istrinya itu tidak pernah yakin bahwa Ijong punya visum. Jadi setelah beberapa kali kita sudah melakukan mediasi, selalu oke, gitu. Tapi pada dasarnya enggak, karena istrinya itu pengen Ijong itu masuk sebagai tersangka, gitu. Akhirnya kita laporan. Ternyata dia dipanggil SP2 dan dia langsung tanpa pengetahuan saya, tanpa permisi, tanpa apa, mereka udah menarik cabutan di hari Sabtu. Ya makanya ini lagi diurus sama tim pengacara kita berdua gitu. Ya pokoknya lagi diurus, kita memang udah mengajukan permohonan gitu, terus ini lagi prosesnya. Jadi nanti makanya aku nggak berani banyak ngomong dulu, nanti sampai kita dapat surat resminya dari pihak kepolisian baru gitu. Saya di sini hanya untuk mengatakan itu aja, bahwa Ijong itu sudah tidak ada pidananya. KDRT-nya sudah dicabut bersama-sama di hari Sabtu malam, lalu penandatanganannya tapi diingkari sama dia hari Senin kemarin. Nah sekarang masuk ke perdata. Jadi perdata ya mungkin dengan penjelasan ini kawan-kawan bisa nanti melihat, memberitahukan berita yang sebenarnya. Ya pokoknya sudah ada prosesnya segala macam. Makanya nanti kita atur deh dalam 1-2 hari ini. Yang penting kalau udah ada suratnya baru kita berani ngomong gitu. Alasannya? Ya pasti alasannya untuk yang baik-baik lah. Iya, keputusan mereka untuk sama-sama mencabut laporan tentu untuk sebuah kebaikan. Meski kini mereka tengah berselisih jalan, namun bagaimanapun, Dena dan Ijong pernah melewati suka dan duka bersama selama 9 tahun menjalani bahtera rumah tangga. Namun demikian, perdamaian mereka dalam perkara pidana rupanya tak serta-merta membuat Dena dan Ijong membatalkan niatnya untuk berpisah. Pihak Ijong sendiri bahkan mengajukan gugatan rekonversi terhadap Dena dalam proses perceraiannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan pihak Ijong lantaran keberatan dengan gugatan yang dilayangkan Dena. Melalui kuasa hukumnya, pihak Ijong juga meminta Dena untuk membuktikan di hadapan majelis sidang tentang tudingan adanya wanita lain di hati Ijong. Ijong sendiri nampaknya sudah mulai enggan membicarakan kisru rumah tangganya. Kemarin, saat para juru warta mendatangi kediamannya, Ijong yang diduga ada di dalam mobil tak sedikit pun memberikan komentar terkait sidang perceraiannya dengan Dena. Disupir. Ijong, betul Kak? Semua ini katanya ada will. Itu juga kita minta untuk dibuktikan di peradilan ini. Jadinya apa yang dimasukkan dalam gugatan lawan itu kita bantah semua. Begitu juga mengenai anak, mengenai karena di sini di dalam gugatan beliau ini kita udah masuk materi materi perkara, maka saya berbicara. Jadinya di dalam materi itu pihak penggugat tidak mengajukan pemeliharaan.
ada pasal 105 hukum Islam itu dikatakan memang benar 105 anak yang belum di bawah umur itu hak ibunya. Tapi di dalam amar putusan atau permohonan amar putusan gugatan itu tidak diminta oleh penggugat untuk pemeliharaan. Yang diminta adalah perwalian. Tolong digarisbawahi. Itu kita tolak. Perwalian itu ya beda dengan pemeliharaan. Kalau kalian laki-laki pergi keluar rumah, kalau istri kalian baik, kan pasti pulang dengan nyaman. Walaupun ada lirik-lirik di luar sana, pasti kembalinya ke rumah kan? Apalagi di istri. Ya enggak? Ada punya istri dalam film, Ririn. Istri sebenarnya, dia lebih nyaman istri dalam film ya di dalam film aja selalu syuting. Kalau cerai, 1000% saya yakinin cerai. Karena ada hal yang saya tidak bisa bilang di sini, yang itu sangat rahasia di antara hubungan mereka, oke? Semua yang apa-apa yang diajukan oleh penggugat kita bantah. Jadinya kita bantah, gugat kembali. Kita minta majelis hakim mohon mempertimbangkan pertimbangan hukum kita yang sudah ada dasar-dasarnya. Kalau ada gugatan rekonvensi berarti itu adalah duplik rekonvensi, dan kalau tidak ada duplik rekonvensi maka agendanya adalah pembuktian di tanggal 28 Oktober tersebut. Kalau pembuktian harus dihadir oleh kedua belah pihak secara langsung di sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kalau pembuktian ya, kalau jawab replik duplik maupun duplik rekonvensi itu dapat secara e-litigasi atau secara elektronik court. 9 tahun, Ijong dan Dena telah menjalani bahtera rumah tangga bersama. 9 tahun pula, Ijong dan Dena berjuang melewati lika-liku rumah tangganya dengan sejuta cinta yang ada dalam hati mereka. Kini, setelah berbagai ujian datang menghadang, setelah berbagai cobaan pernah mereka hadapi bersama, Ijong dan Dena akhirnya harus berada di jurang perpisahan. Tentu hal itu bukanlah yang mereka inginkan. Tak ada satu orang pun yang memimpikan perpisahan, apalagi jika keduanya pernah saling mencintai satu sama lain. Jika roda waktu bisa diputar kembali, Ijong dan Dena tentu ingin tetap sama-sama bahagia menjalani bahtera rumah tangga seperti dulu kala. Namun inilah sebuah kenyataan yang harus mereka hadapi. Nasib rumah tangga mereka akan diputuskan oleh palu sidang. Dan bukan tidak mungkin keduanya akan benar-benar berpisah. Ijong itu dari dulu itu dari umur 5 tahun. Waktu saya urus dia sampai dia besar, saya tahu dia persis. Tapi setelah dia kawin 9 tahun ini, saya kayak melihat dia tidak seperti Ijong dulu lagi gitu loh. Makanya saya pengen beri kedewasaan sama Ijong ya. Saya harus tega untuk tidak ikut campur tangan lagi. Karena bagaimanapun dia harus dewasa. Makanya saya minta juga buat pengacaranya Dena, buat udahlah, maksudnya habis preskon ini, ayo kita bukan malah memperkeruh. Iya. Akhirnya jadi seperti ini gitu. Jadi udah nggak usah sama-sama keras-kerasan, karena kalau mau main keras-kerasan nggak ada juntrungannya. Kita baik-baik aja, kita sama-sama damai ya, bukan kita juga hatinya pakai kasih dan sayang kok, kita pengen damai. Semoga dari sana juga harus damai. Jangan pengacara mereka malah memanas-manasin Dena gitu loh. Kalau mau main bukti-buktian, Dena misalnya ada 50 lembar, saya ada 500 lembar. Aku pernah bilang sama dia kalau kenapa aku yakin banget pengen nikah sama dia dulu, karena aku bilang nggak apa-apa deh kita tinggal di rumah kontrakan yang kecil gitu, asalkan kita tetap sama-sama. Aku tuh pengennya pernikahan aku kayak gitu. Buat aku tuh sebenarnya hidup rumah tangga tuh seperti itulah. Kita komitmen, kita saling menghargai pasangan masing-masing, kita setia. Apalagi sih gitu loh. Yang penting kita ngegedein anak deh. Selama ini kita mencoba terus memperbaiki, dan saya lihat Denanya sendiri tuh dari sejak awal tuh dia mencoba berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya.
Karena setahu saya dia memang cinta ya sama suaminya itu. Ini kan rumah tangganya terus gitu. Tapi saya sudah sering ikut mediasi, ikut ngobrol, ikut ngajak ngomong. Tapi saya lihat memang tidak ditanggapi dengan kondusif ya. Kalau dilanjutkan pernikahan, oh iyalah buat aku kayaknya udah toksik banget ya gitu. Buat aku kayaknya udah nggak bisa gitu loh untuk dipertahankan. Makanya jalan terbaik saya pikir sekarang dengan beras hati memang harus berpisah tapi secara baik-baik.